masuk dalam pusaran konflik yang terjadi di Barcelona awal musim lalu, sebab dia tidak masuk dalam rencana Ronald Koeman yang datang sebagai pelatih baru. Pemain 33 tahun mencoba bertahan dan mendapat dukungan dari Lionel Messi. Walaupun begitu, Koeman tetap pada pendirian awal dan Luis Suarez pun akhirnya berganti klub. Luis Suarez membuat permintaan kontrak baru dengan durasi 4 tahun. Luis Suarez ingin bertahan di Barcelona hingga berusia 37 tahun dan mungkin pensiun setelah itu. Namun Barcelona menilai apa yang diminta Luis Suarez tak masuk akal, sebab klub sedang mengalami kondisi sulit secara finansial. Mereka tak mungkin memberi kontrak besar untuk Luis Suarez, apalagi usianya tidak lagi muda. Salah satu rencana besar Fon setelah terpilih sebagai presiden Barcelona adalah mencoba meyakinkan Messi untuk bertahan di Camp Nou. Menurutnya, La Pulja masih punya peran penting di dalam dan di luar lapangan untuk Blaugrana. Ketika Anda cukup beruntung memiliki pemain terbaik di dunia dalam tim Anda perlu mempertahankan bakat itu. Jika Messi pergi ke pesaing, kami tidak akan menemukan alternatif dengan mudah karena tidak ada yang alternatif selain Messi. Jadi itulah mengapa mempertahankannya dalam jangka pendek sangat penting. Tapi bagi kami, hubungan antara Messi dan Barcelona adalah hubungan strategis dan kami ingin memastikan kami menciptakan kondisi yang tepat bagi Messi untuk berperan di klub. Bahkan setelah dia pensiun, Messi bisa menyumbangkan banyak ide. Pemain asal Spanyol yaitu Santi Cazorla sangat meyakinkan kalau Xavi akan kembali ke Barcelona suatu hari nanti. Tidak lagi sebagai pemain, melainkan jadi pelatih. Setiap kali Barcelona mendekat, Xavi selalu berkata tidak. Padahal dalam beberapa kesempatan, pria berkebangsaan Spanyol tersebut sering mengutarakan keinginannya untuk melatih Barcelona. Santi Cazorla yang sekarang memperkuat Al-Sadd tahu persis impian kompatriotnya tersebut. Ia percaya kalau Xavi suatu hari nanti akan kembali ke Barcelona dan menduduki kursi kepelatihan Camp Nou. Tanpa rugi lagi, Xavi adalah pelatih yang hebat. Saya berurusan dengan dia setiap hari dan banyak kualitas kepemimpinan yang ia miliki semasa jadi pemain, kini dimilikinya sebagai pelatih. Penampilan Anthony Griezmann belum terlihat istimewa di Barcelona. Meski begitu, mantan pelatih tim junior Real Sociedad yaitu Mejo Codro sangat yakin Griezmann masih bisa bersinar di Barcelona. Codro merupakan pelatih Griezmann di tim junior Sociedad. Menurut Codro, tekanan dari media juga bisa membebani seseorang pemain. Dia sadar bahwa dia tidak tampil sebaik yang dia bisa. Itulah inti dari Barcelona. Jika segala sesuatu tidak berjalan dengan baik dan dia tidak tampil, ada banyak tekanan media. Bola menjadi lebih besar dan itu membebani seorang pemain. Meski begitu, Codro tidak meragukan kemampuan yang dimiliki Griezmann. Menurutnya, pemain asal Prancis itu masih bisa menunjukkan kemampuan terbaik di klub. Keinginan Barcelona untuk merekrut Antonio Rudiger di musim dingin nanti tidak bertepuk sebelah tangan. Sang bek dikabarkan siap meninggalkan Chelsea untuk pindah ke Catalunya. Hal itu dikarenakan jam bermainnya menurun musim ini. Setelah posisinya digeser bek tengah baru Chelsea yaitu Thiago Silva. Ia menilai jam bermainnya harus bertambah karena tahun depan ada Euro, sehingga jika ia tidak bermain maka ia bisa tersingkir dari timnas Jerman.
Pihak Barcelona sudah mulai berkomunikasi dengan agen Rudiger. Mereka mulai membicarakan kemungkinan Rudiger ke Camp Nou, dan sejauh ini proses negosiasi berjalan lancar. Barcelona bakal cuci gudang di bursa transfer musim dingin. Tim asal Catalunya itu berencana menjual 4 pemain mereka. Menurut laporan tersebut, manajemen Barcelona akan menjual 4 pemain mereka, yaitu Samuel Umtiti, Matheus Fernandes, Junior Firpo, dan Martin Braithwaite. Keempat pemain ini dipilih karena mereka dinilai minim kontribusi untuk Barcelona. Uang hasil penjualan keempat pemain itu rencananya akan dibelikan 2 pemain. Pemain pertama adalah Memphis Depay. Pemain timnas Belanda itu diincar untuk mengisi tempat Luis Suarez. Sementara pemain kedua adalah bek tengah, di mana nama Eric Garcia jadi buruan Ronald Koeman. Pedri Gonzalez menjadi pemain yang tampil menjanjikan untuk Barcelona pada musim 2020-2021 ini. Di balik kisahnya menembus tim utama Barcelona, Pedri pernah ditolak Real Madrid. Februari 2018, Pedri datang ke Valdebebas, tempat latihan Madrid, untuk menjalani trial. Namun saat itu dia hanya bisa mengikuti 2 sesi dari 4 sesi yang seharusnya. Pedri sedang dalam kondisi buruk. Saya dilihat selama seminggu di Real Madrid. Mereka berkata kepada saya bahwa saya tidak cukup baik. Pedri kemudian tampil bagus di La Palmas. Barcelona membelinya dan ini adalah klub impian sejak kecil. Terima kasih untuk Real Madrid karena sekarang saya berada di tim yang selalu saya inginkan. Sejak kecil saya telah menjadi penggemar Barcelona. Barcelona ingin mendatangkan bek tengah baru pada bursa transfer Januari 2021. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan mereka. Berikut ini 3 bek yang menjadi incaran Barcelona di Januari 2021. Antonio Rudiger. Rudiger belum pernah dimainkan dalam ajang Premier League musim ini. Namun mantan pemain AS Roma itu baru tampil 2 kali di Liga Champions. Rudiger masih terikat kontrak dengan Chelsea sampai 2022 mendatang. Namun The Blues dikabarkan siap melepasnya pada Januari 2021 nanti. Shkodran Mustafi. Kontrak Mustafi dengan Arsenal akan berakhir pada Juni 2021. Namun sang pemain dikabarkan belum mau menandatangani kontrak baru. Mustafi sendiri sudah punya pengalaman bermain di La Liga. Sebelum bergabung dengan Arsenal, Mustafi sempat memperkuat Valencia selama 2 musim. Joel Matip. Matip juga termasuk pemain yang berpengalaman. Pemain 29 tahun itu turut membantu The Reds memenangkan Liga Champions dan juga Premier League. Namun Liverpool nampaknya tidak akan melepas Matip di bursa transfer. Sebab klub asuhan Jurgen Klopp itu sekarang sedang mengalami krisis pemain belakang karena cedera. Legenda Barcelona yaitu Hristo Stoichkov mengatakan Anthony Griezmann akan bisa bersinar di Camp Nou asalkan ia mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak di klub Katalan tersebut. Hristo Stoichkov mengatakan Griezmann sejatinya masih bisa bersinar bersama Barcelona. Kuncinya adalah jika semua elemen di klub itu memberikan dukungan kepadanya secara penuh. Anthony adalah anak yang sangat rendah hati. Ia tidak egois dan itu yang paling penting. Ia bekerja untuk tim dan Anda harus mendukungnya. Tidak perlu selalu mengutuk pemain, ia harus bekerja dan saya percaya dirinya untuk melakukannya.